Halo Nang, ini video pertama aku untuk belajar ngonten di hari Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Nah, tungguin ya keselanjutan dari video yang aku buat perjalanan dari Jambi menuju ke Jakarta. Stay tune ya. Oke Nang, kita mulai dari bangun tidur. Nah, kali ini aku bangunnya itu di jam 11, udah mau jam 12 sih. Tepatnya ini di hari Jumat, jadi mau siap-siap dulu untuk sholat Jumat ya. Nah, ini pemandangan di sebelah kasur aku, banyak banget nih sampah-sampahnya. Maklum lah anak laki-laki ya kan, apalagi tadi malam. Ya banyaklah makanan yang dibeli karena puasa. Nah, ini singkat cerita, udah selesai mandi, mau siap-siap pergi ke masjid dulu. Nah, ini udah di dalam masjid ya, ngedengerin khotbah. Ini aku ambil sedikit videonya di dalam masjid karena nggak boleh juga yang main-main HP karena posisinya udah ada yang khotbah. Nah, ini aku sudah sampai di kos. Posisinya aku ini Nang baru bangun tidur lagi. Jadi abis sholat Jumat aku tidur lagi. Bablas bangun jam 3. Ini aku mulai beres-beres dulu karena mau pergi ya. Jadi udah aku pastikan nih semuanya harus benar-benar bersih dan rapi. Jadi ntar kalau pulang sudah enak lagi nih ngelihat kamar dalam keadaan bersih. Kamu ada yang kayak aku juga nggak kira-kira? Ngebuang sampah tuh rasanya males banget. Tapi karena nih mau pergi, ya mau nggak mau harus tetap dibuang sampahnya biar nggak bau kamarnya kayak gitu. Namanya juga anak laki-laki ya. Kalau pulang ya udah tidur gitu, nggak mau ngeberesin kamar. Nggak semua laki-laki seperti itu. Mungkin cuman aku aja yang kayak gitu. Nah, selesai beres-beres aku langsung ke mobil ya. Karena kebetulan parkirannya nggak di depan kosan, aku parkir di belakang. Ini aku cek mesin dulu ya, lagi ngecek air wiper, radiator untuk memastikan mobilnya layak jalan kayak gitu. Nah, singkat cerita aku sudah jalan lagi nih, tapi aku nggak langsung berangkat. Aku mau singgah dulu untuk ada yang mau aku beli, gantungan HP yang untuk di mobil, sama ada mau beli casing HP kayak gitu. Nah, ini posisinya ada di Central Phone Aksesoris. Nah, di situ banyaklah barang-barang yang sangat menggiurkan ya. Nah, di kasir ini ada cerita yang menarik nih. Jadi aku udah belanja, aku lupa ternyata aku nggak bawa duit. Jadi aku lama nunggu di situ. Nah, ini nih mobil Grand Max ini udah di DP. Nang, tapi belum kami ambil untuk keperluan kantor. Setelah itu aku langsung ngambil laundry dulu karena baju aku banyak di laundry. Singkat cerita aku lanjut jalan lagi nih Nang. Mau menuju pintu tol Sebapo. Ini perbatasan kota Jambi dan Muaro Jambi. Nah, buat nanang-nanang sekalian, ya gimana puasanya kemarin di hari terakhir. Ini aku mampir dulu di Indomaret yang ada di Alam Sebapo. Ini belum masuk tol ya, masih di luar tol. Ini aku mau isi e-tol dulu. Nah, setelah isi e-tol aku cabut, ya kan, langsung mau menuju masuk tol karena mau ngejar buka puasa. Nah, ini perjalanannya nggak begitu jauh dari Indomaret yang di depannya ada SPBU. Jadi ini lanjut jalan dulu. Tapi pas di jalan tiba-tiba aku ngeliat ada rame-rame. Nah, aku mampir lagi, aku beli deh. Ternyata ini bakso Kojek. Kemudian aku lanjut lagi jalan. Nah, ini tol Sebapo ini kemarin waktu di tanggal 16 atau 17 Maret ditutup karena memang lintasan Jambi Palembang ini macet parah, terutama di Bayung Lincir, Tungkal Jaya sampai ke Sungai Lilin. Jadi ada perubahan lalu lintas. Ini pintu tolnya kemarin ditutup, yang arah Jambi menuju Palembang itu nggak bisa lewat dari sini, tapi muter dari Sarolangun masuk ke Prabu Muli kayak gitu. Tapi sekarang alhamdulillah di tanggal 20 Maret kemarin ini sudah dibuka kembali dan sudah lancar. Ini aku sengaja ngambil videonya nih panjang ya, biar nanang-nanang sekalian tuh bisa ngelihat nih. Bisa ngelihat kondisi tol baru nih Sebapo sampai ke Bayung Lincir, dan bisa juga ke ini ya ke Mestong. Nah, bisa ke Batanghari juga dari tol ini. Ini tolnya masih bagus, belum ada yang rusak-rusak, jalannya juga masih enak, dan semoga ini bisa lanjut disambung sampai ke
Palembang. Dari Palembang bisa lanjut lagi sampai ke Lampung kayak gitu. Nah, semoga aja tahun depan ini tolnya sudah bisa digunakan kayak gitu. Nah, ini sementara tolnya ini masih uji coba ya, artinya masih gratis, tidak berbayar. Dan kalaupun nanti berbayar, semoga aja nggak mahal. Udah selesai nih masuk pintu tol. Nah, ini yang kalau udah sampai di sini jangan lupa belok ke kiri kalau mau ke Bayung Lincir, kalau ke kanan ke arah Mestong. Nah, ini sudah buka puasa karena kebetulan juga aku puasa waktu di hari Jumat kemarin. Jadi sempat minggir dulu ke kiri untuk sekedar membatalkan puasa. Lanjut lagi jalan, tiba-tiba sudah sampai di pintu keluar tol ya. Nah, ini juga sama, kalau mau ke Bayung Lincir silakan ke kiri. Kalau ke kanan ntar balik lagi ke Tempino ataupun ke Sebapo kayak gitu nang. Kemarin di sini macet banget loh, karena kemarin tuh aku tanggal 15 tuh ke Palembang, ini macet banget nih. Macet banget, bener-bener macet. Ya, jadi ini vlog aku ini ya ngobrol-ngobrol aja ya. Kalau ada yang salah-salah ya mohon didengerin aja lah. Karena ini pertama kali aku ngonten dan ini panjang banget ngontennya. Biasanya kan orang ngonten tuh semenit 2 menit. Nah, ini aku panjang banget nih. Nah, kalau aku udah keluar dari tol nih, aku lanjut sholat maghrib dulu sebentar di sini. Ini masih di Bayung Lincir. Kemudian setelah sholat aku lanjut keluar lagi ya dari masjidnya. Karena aku mau lanjut lagi, jangan sampai target aku tuh di Palembang, sholat Idul Fitrinya di sana kayak gitu. Itu target perencanaan dari awal. Jadi mau ngejar subuh di Palembang. Nah, ketika lanjut jalan tiba-tiba masih di daerah Bayung Lincir Tungkal Jaya, aku ngelihat ini nih, tiba-tiba nih macet. Ternyata ada pawai takbiran seperti ini. Ini jujur aku kayaknya baru pertama ngelihat pawai-pawai kayak gini. Excited sih ngelihat kayak gini nih. Ya, makanya aku mau videoin banget kayak gitu. Ini enak banget sih ngelihatnya. Apalagi nuansa-nuansa perkampungan ya. Kalau di kota-kota mungkin nggak banyak keliling-kelilingnya gitu. Ini ngelihatnya warganya tuh kompak-kompak banget. Nah, waktu lanjut jalan ternyata jalanan masih padat. Kirain nggak macet ya, ternyata macet. Nah, macetnya itu bukan karena ada kecelakaan atau apapun, tapi masih ada pawai lanjutan lagi nih di daerah Tungkal Jaya menuju Sungai Lilin. Nah, di sini mereka tuh pakai sound horeg loh. Aku the real pertama kali ngelihat sound horeg kayak gini nih. Ya, tapi speknya tuh nggak gede-gede banget tuh yang di mobil kuning ini. Ini sound system nih, kalau misalnya aku hidupin suara aslinya nih ngeri banget. Nah, ini juga masih macet juga karena ada pawai. Tiba-tiba kita udah sampai aja di Sungai Lilin. Karena jarak Tungkal Jaya Sungai Lilin itu estimasi 1 jam, nggak begitu jauh ya. Anak-anak Sungai Lilin mana nih? Kalau tahu tempat ini silakan di komen-komen ya kan. Nah, aku istirahat lagi di SPBU yang ada di Betung, yang ada masjidnya. Ini SPBU yang paling besar ini di Betung. Setelah itu aku lanjut isi bensin juga. Ya, ini isi bensin aku yang kedua kali. Lanjut lagi dan sudah sampai di kota Palembang. Ada kenangan apa di kota Palembang, guys? Nah, ini aku masuk tol kota Palembang. Ya, ini masuk tol kota Palembang. Kemudian aku mau ngasih tahu sama kalian kondisi tol Palembang ke Kayu Agung. Jadi kalau nanang-nanang semuanya kalau mau masuk tol Palembang ini hati-hati, jangan kebut-kebutan. Kalau masih di Palembang Kayu Agung, karena jalannya masih banyak yang diperbaikin. Udah gitu gelombang-gelombang, lobangnya juga ada gitu ya. Dan ini aneh jalan tolnya, tapi nggak apa-apa, ini juga masih perbaikan lah, intinya seperti itu. Semoga tahun depan ya udah ada perubahan, jalannya sudah bagus lagi untuk tol Palembang Kayu Agung sampai ke Lampung. Tapi kalau sudah lewat Kayu Agung udah cukup oke jalannya, tinggal gelombang-gelombang aja biasa lah kayak gitu ya. Nah, ini pintu tol Kayu Agungnya. Setelah dari sini nih yang aku maksud, udah enak jalannya sampai ke Lampung kayak gitu. Intinya tetap harus hati-hati ya. Masuk tol dimanapun itu tetap harus hati-hati, utamakan keselamatan daripada kecepatan kayak gitu. Nah, kemudian aku nggak lanjut langsung ke Bakahuni, aku masuk ke Lampung ya. Ternyata di luar prediksi, aku nyampe subuh itu di Lampung. Jadi aku mau sholat subuh dan sholat idnya itu di Lampung. Nah, kalau nggak salah di Kabupaten Tulang Bawang. Ini aku udah ketemu jalan ya, ketemu masjid di pinggir jalan. Ini posisinya kalau nggak salah jam 5:30 pagi.
Nah, aku masuk ke sini untuk persiapan sholat subuh dan juga sholat Id untuk Lebaran Idul Fitri 1447 Hijriah. Dan inilah video aku part 1. Tungguin part 2-nya ya.